Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Bukti Worship Sejati. Bukti daripada ibadah yang sejati. Diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dengan melakukan 3 tindakan ini akan membuktikan ibadahmu sejati dan berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini ada 3 tindakan yang harus kita lakukan supaya ibadah kita sejati dan berkenan kepada Allah. Ketiganya ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Karena itu harus kita lakukan semua supaya ibadah atau worship kita itu menjadi sejati di hadapan Tuhan dan tidak palsu. Inilah yang dinilai Tuhan. Inilah yang Tuhan berkenan tentang ibadah manusia kepadanya. Mari kita akan melihatnya lebih dalam. Roma 12 ayat 1 dituliskan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Spiritual and reasonable worship. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak membicarakan, tidak menekankan, dan mungkin juga ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab tentang ibadah yang sejati, penyembahan yang benar kepada Dia, tidak berkaitan dengan tempat, gedung, entah saudara di gedung gereja, atau di rumah-rumah, atau saudara ibadah di tanah lapang, ibadah di mana saja, Tuhan berkenan. Asal kita memenuhi 3 perbuatan di dalam ibadah yang sejati. Jadi tidak bicara tentang gedung. Kalau bicara tentang gedung tentu bangunan Salomo yang dilapisi emas yang terbaik. Kalau Yesus ibadahnya bisa di mana saja. Bisa di sinagog, bisa di bait Allah. Juga bisa di tempat lain. Paulus di rumah-rumah dan lain sebagainya. Ibadah yang sejati tidak berkaitan dengan sarana ibadah. Alat musik, sound system, mixer, proyektor, mungkin mic, dan lain sebagainya. Mungkin kalau manusia melihatnya itu, tapi Tuhan tidak. Apakah itu semua penting? Ya mungkin bagi ibadah kita secara manusia penting, tapi di mata Tuhan, apakah itu dinilai? Yang sound systemnya mahal, lebih baik daripada yang murah, yang beli dengan merek-merek yang branded, di mata Tuhan lebih baik, apa begitu? Tidak juga. Karena itu lebih kepada kebutuhan manusia sekarang ini. Tapi esensi daripada ibadah tidak tergantung itu. Tidak tergantung tempat. Juga jumlah. Seringkali hati kita, perasaan kita, mood kita tergerak ketika kita beribadah di jumlah yang besar. Kumpulan yang besar selalu lebih menarik kita untuk kita ikut ke sana. Tapi kita mungkin sebagian daripada kita menjadi malas kalau ibadah di kelompok yang kecil. Apakah kelompok besar dan kelompok kecil itu menentukan berkenan kepada Tuhan, menentukan kesejatian? Tidak juga. Jadi 3 ini yang sering kali manusia lihat secara mata duniawi,
mata manusia yang berdosa, mata yang tidak sesuai dengan Alkitab, manusia sering melihat tempatnya, gedungnya, sarana ibadahnya, dan jumlahnya. Malah ada dalam satu persekutuan, dalam satu gereja, kalau tidak ada musik mereka merasa kering. Aneh sekali ya, kering. Jadi yang membuat kering dan basah itu musiknya. Ada. Apakah Yesus begitu? Apakah para nabi, para rasul begitu? Nah, nanti kita akan melihatnya. Jelas, Yesus tidak mementingkan tempat, sarana ibadah, ataupun jumlah. Yang utama adalah bagaimana tindakan-tindakan orang itu yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita akan sedikit melihat ibadah orang Israel. Kenapa ditolak Tuhan? Saudara, ibadah Israel ditolak oleh Allah. Ini dicatat di dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24. Begini firman Tuhan kepada orang Israel pada zaman Amos, pada zaman Nabi Amos, pada zaman raja-raja. Aku benci, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Pembacaan kita sekilas tentang itu, Allah menyatakan kebenciannya, ketidaksukaannya tentang ibadah Israel. Walaupun di sana ada korban, sebagaimana dia perintahkan, ada nyanyian-nyanyian, ada alat musik, ada kumpulan yang ramai, kumpulan orang banyak, karena ibadah Israel seringkali terpusat di Bait Allah, korban-korban bakaran, korban keselamatan, ada ternak yang tambun. Tuhan tidak berkenan. Ada keramaian nyanyian-nyanyian, ada alat musik di sana zaman itu ya, gambus, kecapi, dan lain sebagainya. Tidak seperti zaman sekarang, full drum dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali zaman sekarang itu yang dinamakan worship, menyembah, beribadah kepada Tuhan itu, kalau musiknya ramai, musiknya menyentuh hati. Yang tersentuh oleh musik itu bukan ibadah. Bukan itu yang Tuhan berkenan. Nanti kita akan melihat, bukan itu yang Tuhan berkenan. Nah, itu zaman Israel, zaman itu juga demikian. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Nah, ayat ini di dalam Amos ini bisa menjadi khotbah yang tersendiri. Saya akan singgung sedikit di sini. Mereka ibadahnya ritual, tertib mengikuti kebiasaan. Mereka ada yang namanya korban-korban seperti diperintahkan, ada nyanyian-nyanyian pujian, ada gambus dan kecapi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Karena mereka ibadahnya hanya di tempat ibadah yang kelihatannya sangat beribadah seperti itu, yang di tempat ibadah begitu lengkap, begitu komplit, korban, nyanyian, dan alat musik ada, tetapi hidup mereka sehari-hari tidak menjalankan firman Tuhan. Keadilan, kebenaran tidak bergulung-gulung seperti air, tidak mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga itulah yang ditolak oleh Tuhan. Terlalu sering orang Israel melakukan ibadah yang seperti itu. Ibadahnya palsu. Di tempat ibadah seperti memuji Tuhan. Di tempat ibadah memang memuji Tuhan, tapi nampak sungguh-sungguh, tapi dalam praktek hidupnya tidak sungguh-sungguh. Mereka nampak sungguh-sungguh mempersembahkan korban-korban seperti yang Tuhan perintahkan, tapi dalam praktek hidupnya justru mereka tidak melakukan kebenaran dan keadilan, tidak melakukan firman Tuhan.
Jadi ibadah mereka ritual, tetapi tidak praktikal. Nah, itu yang Tuhan tolak. Kalau ibadah kita hanya seperti itu, pasti ditolak oleh Tuhan. Karena itulah di dalam perjanjian baru Rasul Paulus menegaskan ibadah yang sejati itu seperti apa. Nah, kita harus melakukan 3 tindakan itu supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Worship kita berkenan kepada Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang pertama, ada 3 tadi tindakan yang harus kita lakukan supaya worship kita sejati dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, mempersembahkan tubuh. Tubuh itu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita ulangi lagi, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah worship yang sejati. Itulah servis pelayananmu yang sejati, pelayananmu yang rohani, pelayananmu yang reasonable, yang masuk akal. Ibadahmu yang spiritual, yang rohani, yang sejati. Jadi di sini pertama-tama mempersembahkan tubuh. Tubuh yang kita persembahkan, tubuh yang hidup. Berbeda dengan perjanjian lama, ketika mereka mempersembahkan korban berupa binatang itu, mereka menyembelih binatang itu, sehingga persembahan tubuhnya tubuh yang mati, tubuh binatang itu. Nah, di dalam perjanjian baru, konsepnya berubah, bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah tubuh yang hidup. Ya, sekarang, hidup kita sekarang. Kata paristemi itu sama dengan istilah peribadatan dari lingkungan bait Allah, yaitu mempersembahkan korban itu. Intinya ialah penyerahan diri kepada Allah secara total. Penyerahan diri yang total semuanya. Seluruh hidup kita, tidak ada satupun yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Seperti korban itu diserahkan semuanya kepada Tuhan, namun korban itu mati. Tetapi ketika kita di perjanjian baru, korban itu adalah diri kita sendiri, tapi yang hidup. Ya, dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, tentu tidak bisa dipersembahkan. Justru dalam kehidupan kita ini, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi dalam hidup ini, ketika kita hidup lahir sampai mati, ketika kita mulai percaya kepada Kristus, bertobat, nah disitulah kita mempersembahkan, menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dengan sepenuhnya. Tidak ada satupun yang tidak kita serahkan. Nah, saudara yang dikasihi, termasuk pemikiran, termasuk perasaan, termasuk tindakan, termasuk kemauan, rencana, ide-ide, dan lain sebagainya, harus kita serahkan kepada Tuhan. Makanya ini tidak bicara masalah tadi tempat, tidak bicara masalah alat-alat, tidak bicara masalah jumlah, kuantitas, tapi menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, persembahan kita harus hidup. Selama hidup kita di dunia ini, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup secara total kepada Tuhan berarti mengikuti semua kehendak Tuhan, semua ajaran Tuhan, mengikuti semua teladan Kristus. Ya, kalau di PL persembahannya mati, tetapi di PB persembahannya harus hidup. Selama hidup di dunia ini, kita harus hidup kudus sesuai kehendak Allah dan firman-Nya. Itu kuncinya. Hidup kudus. Hidup yang suci. Makanya persembahan itu harus kudus. Hidup yang berkenan kepada Allah, yang menarik Allah, yang baik dan yang sempurna di hadapan Allah adalah kehidupan yang kudus. Makanya persembahan itu harus kudus, suci, bersih. Kalau di perjanjian lama tidak boleh bercacat binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan.
itu simbol daripada kehidupan Kristen kita, kehidupan kita sebagai manusia harus kudus, suci, bersih, sesuai firman Tuhan, sesuai teladan Kristus. Kita sudah dikuduskan oleh Allah, maka kita wajib hidup kudus. Ya, caranya hidup sesuai firman Tuhan, tidak ada cara lain. Ketika kita hidup mengikuti pikiran kita, kemauan kita, perasaan kita, mood kita, rencana-rencana dan ambisi-ambisi kita yang berdosa, pasti tidak akan kudus. Tapi ketika kita hidup, kita mengikuti firman Tuhan, mengikuti teladan Kristus, maka hidup kita kudus. Nah, untuk menjadi kudus ini nanti di bawahnya kita akan melihat bahwa harus ada pembaharuan budi. Mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita kudus, maka itu berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak kudus, berdosa lagi, sudah disucikan, sudah dikuduskan, dan kita masih berkubang dalam dosa, bergelimang di dalam dosa, maka itu tidak berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah bukan hanya di gedung gereja. Seluruh hidup kita ibadah. Perkataan kita, pikiran kita, kerja kita yang benar itu ibadah. Rumah tangga kita yang sesuai firman itu ibadah. Sekolah kita yang benar itu ibadah. Tingkah laku kita yang lainnya yang sesuai firman Tuhan itu adalah ibadah dan worship. Makanya Tuhan menilai seluruh kehidupan kita supaya kita dapat hidup kudus dan berkenan kepada Dia. Yang kedua, kalau yang pertama tadi, tindakan yang pertama supaya worship kita sejati di hadapan Tuhan dan berkenan, yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, yang kedua ini sebenarnya berkaitan. Kita tidak bisa mencapai mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah tanpa kita hidup tidak serupa dengan dunia ini. Maka yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudara, supaya ibadah kita sejati, maka kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Dunia ini penuh dosa. Dunia ini berdosa. Mulai dari filsafatnya, mulai dari pemikirannya, mulai dari tindakannya, berdosa, penuh dengan dosa. Nah, orang Kristen sudah dikuduskan, sudah disucikan. Karena itu, jangan lagi sama, jangan lagi serupa dengan yang di dunia ini. Contoh, kalau dalam worship atau ibadah yang kita cari apa? Jujur, kalau kita ke gereja, yang kita cari apa? Apakah saudara ingin mencari firman Tuhan sedalam-dalamnya, setepat-tepatnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, atau saudara cari yang lain? Misalnya, saudara mencari hiburan karena penat, jenuh bekerja seminggu, Senin sampai Sabtu, lalu Minggu ke gereja, mencari hiburan, ya melalui acara-acara gereja yang dikemas ringan, enak, yang dikemas menyenangkan perasaan, menyenangkan hati, walaupun mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mencari khotbah-khotbah yang ringan, khotbah-khotbah yang berkat-berkat saja, khotbah-khotbah yang sifatnya menghibur, tidak menegur, sifatnya berkat, bukan perintah, dan lain sebagainya. Apakah itu yang saudara cari? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat pendeta David Yonggi yang sudah meninggal itu, yang mengajarkan teologi sukses, yang jemaatnya 1 juta di Pulau Yoido di Korea Selatan itu, jemaat gerejanya.
Dia mengajarkan ajaran yang salah. Dan itu diterima oleh jutaan orang Kristen di dunia yang mempercayai ajarannya benar. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus pasti sukses. Ikut Yesus pasti sehat terus. Itu ajaran dia. Apakah ajaran seperti ini sesuai Alkitab? Jelas tidak. Tapi kenapa begitu banyak orang senang? Ya karena mereka juga ingin kaya, ingin sukses, ingin sehat selalu tanpa sakit. Itu yang dicari manusia. Makanya Paul Yonggi Cho mengajarkan salah firman Tuhan, menafsirkan salah ayat-ayat Alkitab yang dia kutip untuk mendukung kesimpulannya itu. Supaya disenangi orang. Sekarang dia sudah mati. Sekarang sudah tidak ada yang berani berkata bahwa teologi sukses itu benar. Dulu ketika disampaikan, dikritik oleh hamba Tuhan yang cinta Tuhan, cinta Alkitab, banyak yang membela. Oh, jangan menghakimi. Nah, sekarang orangnya sudah pernah melakukan kesalahan, korupsi uang gereja, di penjara, lalu setelah keluar dari penjara pengakuan dosa di gerejanya sudah meninggal. Siapa yang sekarang berani bilang teologi sukses benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu cara berpikir dunia, tapi diikuti oleh orang Kristen. Banyak orang Kristen, pendeta-pendeta juga banyak yang mengikuti itu. Mungkin sekarang sisa-sisanya masih ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka cara berpikir kita harus cara berpikir Alkitabiah. Kita harus diubahkan supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tidak terbentuk pola pikir kita seperti dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu dilahirkan di dalam sebuah budaya. Jadi kita tidak bisa lepas dari budaya itu. Entah budaya lokal kita, mungkin sebagai orang Jawa diikat oleh budaya Jawa, orang Toraja diikat budaya Toraja, orang Batak diikat oleh budaya Batak, orang Cina terikat oleh budayanya dan lain sebagainya. Orang Eropa juga demikian. Namun kita sebagai anak Tuhan tidak dibentuk oleh budaya itu. Kita kembali kepada firman supaya kita tidak menjadi serupa dengan cara berpikir dunia. Baik budaya lokal kita maupun budaya dunia, cara berpikir dunia, cara bertindak dunia yang salah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Jikalau kita masih cara berpikirnya sama, cara bertindaknya sama, pola hidupnya sama dengan dunia, lalu apa bedanya kita dengan yang disebut Kristen, anak-anak Tuhan, dengan mereka? Nah, ini perlu khotbah ya, dengan tema ini lebih dalam lagi, mengoreksi apa yang masih sama kita dengan dunia ini. Kalau dunia ini mengejar uang, kita juga. Dunia ini cinta uang, hedonisme, materialisme, hanya mencari kesenangan diri. Orang Kristen banyak yang seperti itu. Apakah mereka bisa dikatakan ibadahnya sejati, worshipnya sejati, Kristen sejati? Tidak. Teladan kita cuma satu, Yesus. Itu yang tertinggi, yang sempurna. Itulah yang harus kita teladani. Makanya pelajari Yesus secara mendalam supaya kita mengerti Yesus dengan benar, dan disitulah kita menjadi seperti Dia, bukan seperti dunia. Nah, ini saudara, tidak cukup kita jelaskan di sini untuk menjadi serupa dunia. Itu perlu khotbah tema lain untuk memperdalam itu. Karena kecenderungan kita menjadi keduniawian. Keduniawian ya kita mulai cara berpikirnya, prinsipnya, gaya hidupnya, tingkah lakunya kita mirip dunia. Ya walaupun kelihatannya kita minggu ibadah ke gereja. Ibadah kita tidak mengubah kita menjadi seperti Kristus. Ibadah kita tetap membuat kita serupa dengan dunia. Nah, itu tidak sejati ibadahnya. Worshipnya tidak sejati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan itu yang kedua. Jadi di tengah dunia yang berdosa ini, kita tetap menjadi kudus, suci. Nah, pola pikir kita, pola bertindak kita, filsafat hidup kita, dan gaya hidup kita,
cara kita berbicara, isi pembicaraan kita harus berbeda dengan dunia. Pikiran kita, keinginan kita, motivasi kita, perilaku kita, tujuan hidup kita, gaya hidup kita, dan lain sebagainya harus sesuai firman Tuhan. Dengan begitu kita tidak serupa dengan dunia ini. Jikalau firman Tuhan kita tidak suka, kita tidak like, kita tidak mengasihi, dikasih pun, kita diberi pun, kita akan menolaknya. Dan ketika kita menolak firman Tuhan, kita tidak tahu kebenaran, tidak tahu kehendak Allah, tidak tahu yang suci, kudus, maka otomatis kita menjadi serupa dengan dunia. Justru firman Tuhan memperbarui hidup kita. Hanya firman Tuhan dan teladan Kristus yang memperbarui hidup kita sehingga tidak serupa dengan dunia ini. Yang ketiga di sini ialah pembaharuan budi. Kata Yunani naos, ya. Budi itu memakai kata Yunani naos. Nanti saya akan jelaskan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi transform, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita ada pembaharuan budi, naos. Budi kita, budi itu apa? Hanya pikiran saja? Tidak. Kata Yunani naos, budi itu menunjuk pada pusat kemauan kita yang mengambil keputusan-keputusan yang menentukan tindakan kita. Nah, disinilah kita harus berubah. Apa pusat kemauan kita yang mengambil keputusan-keputusan yang menentukan tindakan? Jadi di dalam diri manusia itu ya ada pikiran, ada perasaan, ada mood, ya, ada pemikiran, ide-ide dan lain sebagainya, yang itu seringkali mengambil keputusan untuk melakukan tindakan. Nah, itulah budi. Kalau pikiran kita pikiran yang lama, pikiran yang berdosa, belum diperbarui firman Tuhan, tentu kita akan menghasilkan keputusan dan tindakan-tindakan yang berdosa, yang serupa dengan dunia. Tetapi kalau kita sudah diisi oleh firman Tuhan, diperbarui oleh Roh Kudus, kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan dan dipimpin oleh Allah Roh Kudus, maka pusat kemauan kita yang mengambil keputusan itu menghasilkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya kudus, salah satunya adalah tidak serupa dengan dunia ini. Nah, itu harus berubah. Jadi Kristen tidak berubah sesuai dengan serupa dengan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan, maka ibadah kita tidak sejati. Worship kita palsu di hadapan Tuhan. Mesti harus berubah. Kita mengenal kelahiran baru, kita mengenal hidup baru. Nah, hidup baru adalah hidup yang berubah. Kelahiran baru dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kita hanya menerima saja. Lalu kita bertobat. Dan bertobat itu berbalik artinya. Metanoia, berbalik. Dan setelah bertobat ada hidup baru. Nah, itu ada pembaharuan, perubahan menjadi yang lebih baik sesuai dengan sabda firman Tuhan. Ya, kita harus sesuai dengan Alkitab. Setiap hari harus dipenuhi dengan Alkitab supaya pikiran-pikiran kita penuh dengan kebenaran-kebenaran suci daripada firman Tuhan dan hidup kita semakin hari semakin meneladani Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan begitu itu bukti bahwa kita sudah diperbaharui hidup kita. Bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Buktinya apa? Serupa dengan Yesus. Serupa dengan firman Tuhan. Jikalau itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka ibadah kita, worship kita, pelayanan kita itu palsu di hadapan Tuhan dan tidak berkenan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita ibadah yang benar, worship yang benar, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan dan teladan Kristus sendiri. Bukan sesuai dengan budaya. Apalagi budaya tren dunia, tren di antara orang Kristen yang belum tentu sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Banyak. Kalau kita mau jujur,
Masih banyak loh orang Kristen itu yang lebih cinta musik daripada firman Tuhan. Loh kok bisa bilang begitu? Apa buktinya? Ya buktinya mereka tidak tahu banyak tentang firman Tuhan. Karena memang yang mereka sukai, yang mereka cintai itu musik. Dan manusia yang berdosa di luar sana juga cinta musik. Hanya genrenya berbeda, jenis musiknya berbeda. Dan musik ketika dipakai di dalam gereja, orang malah terseret kepada cinta musik. Padahal musik itu pelayan daripada firman Tuhan dalam syair-syair lagu pujian yang harus kita pahami dan taati. Misalnya kalau kita memuji Tuhan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, kita memang harus siap untuk disempurnakan selalu. Karena untuk menjadi seperti Yesus, bukan cuma kita nyanyi saja di gereja lalu hidup kita tidak mau diperbaharui. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, aku mengasihi Engkau Yesus. Pujiannya begitu bagus. Tapi kalau hati kita tidak betul-betul mengasihi Yesus, ya kita tidak bisa merenungkan firman itu dengan giat, dengan semangat, dengan antusias, dan taunya cuma sedikit. Ini kecenderungan kita, dan kita tidak sadar. Dan kalau kita merasa ikut ibadah dari doa pembukaan sampai doa berkat, doa penutup, berarti kita sudah merasa ibadah kita sejati. Oh tidak, ibadah kita tidak ditentukan oleh itu saja. Tapi Tuhan melihat apakah ada pembaharuan budi, ada hidup kudus, apa ada hidup yang berkenan, apa ada keserupaan dengan Yesus, tidak serupa dengan dunia. Itulah yang Tuhan kehendaki. Hanya dengan mengerti firman Tuhan kita akan mengerti mana yang benar. Hanya dengan mentaati sabda Allah kita dapat hidup kudus. Dan itulah bukti daripada worship kita yang sejati. Jadi jangan merasa worship kita sejati kalau kita belum melakukan ketiganya itu. Jadi koreksilah diri saudara sendiri dengan firman Tuhan. Apakah pikiranku, keinginanku, perbuatanku, gaya hidupku, prinsip-prinsip hidupku, filsafat hidupku sesuai dengan kehendak Allah atau firman-Nya atau tidak? Jika tidak, maka pasti ibadahmu tidak sejati. Pasti worshipmu palsu di hadapan Tuhan. Jikalau tidak sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Jikalau tidak sesuai dengan teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibadah yang sejati itu mengandung tiga unsur ibadah ritual yang kita lakukan di gereja, di tempat ibadah, dari doa pembukaan sampai doa penutup atau doa pengutusan. Lalu di dalamnya ada firman Tuhan, ada doktrinal, pengajaran, ibadah doktrinal. Pengajaran bukan saja melalui khotbah, tetapi melalui syair-syair pujian yang diiringi musik. Syair pujian yang diiringi musik itu juga pengajaran. Kalau kita menyanyi aku mengasihi Engkau Yesus, seharusnya hati kita sudah seperti itu. Kalau kita mau menyanyi dan menikmati firman-Nya, berarti kita juga menikmati firman itu. Bukan tidak senang. Nah itu namanya ibadah doktrinal, pengajaran dalam memberikan persembahan, pengajaran dalam kesaksian, pengajaran di dalam doa, pengajaran di dalam pengakuan dosa, pengajaran di dalam petunjuk hidup baru, pengajaran di dalam penyembahan, dan pengajaran di dalam banyak hal lain. Lalu yang terakhir, yang tertinggi adalah ibadah praktikal, yaitu melakukan firman itu. Jikalau itu hanya manis di bibir tapi tidak terterap di dalam kehidupan kita, maka ibadah kita tidak sejati. Palsu menurut Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan kita mempersembahkan tubuh tadi ialah supaya kita dapat membedakan kehendak Allah.
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tujuan kita mempersembahkan tubuh, tujuan kita berubah pikiran, pembaharuan budi pikiran tadi, tujuan kita tidak serupa dengan dunia ini adalah supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehendak Allah kurang begitu jelas. Misalnya, boleh enggak orang Kristen bekerja di pabrik minuman keras, pabrik rokok? Boleh enggak orang Kristen bekerja di tempat-tempat perjudian, kasino, seperti di Las Vegas, seperti di Macau, tempat perjudian terbesar? Boleh enggak? Nah, itu perlu bimbingan daripada firman Tuhan, supaya kita tahu kehendak Tuhan, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang sempurna. Orang dunia bicara kotor, kita boleh enggak ikut-ikut bicara dorong? Ini kan budaya, Pak. Oh, kita harus kembali kepada firman. Jangan berbicara yang kotor, jangan berbicara yang vulgar, seperti menjadikan seks rumah tangga itu guyonan di dalam pembicaraan kita. Hati-hati. Itu semuanya kita perlu bimbingan daripada firman Tuhan supaya tahu kehendak Allah yang baik dan yang benar. Berapa besarkah bunga bank yang berkenan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Banyak hal itu perlu kita cari di dalam firman Tuhan. Bagaimana kehendak Allah akan hal itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, 3 bukti worship yang sejati ialah mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tidak serupa dengan dunia ini, jangan menjadi serupa dengan dunia yang berdosa ini. Sebaliknya kita harus mengalami pembaharuan budi kita. Mau tidak kita diperbarui oleh firman Tuhan, diperbarui oleh Kristus, diperbarui oleh Roh Kudus, pikiran-pikiran kita yang berdosa tadi. Nah, disitulah kita, jikalau kita melakukan ketiganya itu, maka itu bukti bahwa kita melakukan worship, ibadah yang sejati. Selamat membuktikan 3 tindakan sebagai ibadah saudara-saudari, sebagai worship saudara-saudari yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.